Halo guys, welcome back to my channel lagi, channel Dev Keren. Oke guys, dan kali ini balik lagi di channel gua Dev Keren. Easy go. Di channel Dev Keren ini, kalian mau tahu kan gue udah kayak apa gini? Udah seperti di konten-konten motivasi lainnya, atau review-review buku, review-review makanan, mainan, review buku, review makan. Pokoknya tuh kayak gini. Sekarang suasananya tuh seperti kayak gini. Kalau kalian mau review kamar konten gua ini, terus saya ke komentar, nanti bakal gua akan tentang review kamar editor gua, kamar membuat konten di ruang kreatif ini. Oke, tapi sebelum itu gua tuh mau minta tolong, don't forget to subscribe, like, comment, and share, and peace out, man. Komen ya. Oke, kita akan mengulas buku yang ada di Impossible. Kalian udah subscribe kan tadi? Nah, kalian akan membahas buku ini. Nanti cara order buku Impossible gimana sih? Ada di tulis kolom komentar ya guys. Tulis kolom komentar aja guys. Tulis di bawah ini ya, oke? Nanti bakal ada link di kolom deskripsi tentang cara order buku Impossible ini guys. Nah, kita akan membaca, mereview, mengulas, atau apa ya, pokoknya kesimpulan dari buku Impossible dari Meridiana. Dia kayak kisah nyata dari tokoh inspiratif, tokoh figur, artis, terus YouTuber yang udah terkenal ya, bukan YouTuber kayak kita, YouTuber pemula ya. Nah, sedih boleh. Ini tuh gue pernah melihat dari video-video, pokoknya gue pernah lihat video motivasi, tapi ini gue merangkum dari karya-karya, dari kata-kata gue sendiri gitu loh, dengan ada hubungan dengan buku Impossible ini lah. Sedih boleh, putus asa jangan. Kalian maksudnya tahu maksud dari kata-kata sedih boleh, putus asa jangan? Maksudnya tuh kalian boleh sedih, tapi kalau kalian mau mau sukses, jangan putus asa. Misalnya kalian, aduh aku capek kerja, capek sekolah, capek kuliah, jangan pernah mengeluh. Sedih boleh, tapi jangan pernah mengeluh. Kalian harus optimis, semangat terus. Si dari kalian pernah merasakan kesedihan, putus asa, kepahitan, kekecewaan, kehilangan orang yang dicintai, kesulitan keuangan, penyakit yang belum terobati, difitnah, dihina, dan dikhianati. Pasti kalian pernah kan merasakan itu semua? Ayo, yang benar gimana guys? Tulis kolom komentar guys. Pasti kalian merasakan pasti kalian pernah merasakan yang jadi gua bilangin tadi tuh. Kalian pasti pernah mempunyai sahabat, keluarga, maupun teman terdekat. Pernah kalian bantuin, tapi kalian sadar nggak sih kalau mereka cuma memanfaatkan kalian semua? Pasti jadi yang nonton video ini pasti baru menyadari, dan ada yang belum menyadari perilaku dari orang terdekat dan orang disayangi. Tapi itu realita dalam kehidupan. Aslinya sih gitu, emang gitu ya kan? Lihat aja guys, dari kehidupan kita pasti kan ya kayak begitulah guys, kayak yang gua tadi sebutin kayak gitu. Kadang tidak semua terjadi sesuai kita yang harapkan. Justru rasa pahit lah yang menyadarkan kita sendiri. Tuhan mempersiapkanmu, menguatkanmu, membentukmu. Kamu hanya mempunyai dua pilihan, give up or get up. Sedih itu boleh, putus asa itu jangan guys. Semua harus jadi impossible. Semua tuh yakin
harus menjadi impossible. Tapi itu semua harus disyukurin dengan apa adanya. Yang kita miliki, masalah kita adalah hanyalah di pikiran dalam diri sendiri. Tapi itu semua harus disyukurin dengan apa adanya. Yang kita miliki, yang sekarang, masalah kita adalah hanyalah dipikirkan dalam diri sendiri. Orang yang sering kalian menjelek-jelekan karya kalian dari sekarang, tinggalkan, lakukan yang mendukung kalian positif dan lakukan berteman sama orang yang se-selfer sama kita. Nah, ini guys, ada quote dari Meriliana. Gue pernah lihat dari media sosial Instagram Meriliana. Ketika badai datang, berhentilah menenangkan badai. Tapi tenangkanlah dirimu, maka badai itu akan berlalu. Bisa kok kalian yang mempunyai cita-cita yang tinggi seperti pramugari, pilot, dokter, pengusaha, youtuber, tiktoker, ingin terkenal di masyarakat, harus mimpilah lebih keras dari sekarang. Mimpi itu lebih penting. Kalian kerja harus mempunyai omzet yang bisa buat kita ke masa depan yang akan datang. Jangan selalu marah terhadap diri sendiri atau menyakiti diri sendiri. Setiap masalah akan berlalu. Nah, ini yang dinamakan emotional roller coaster. Pernah kan menyalahkan sama diri sendiri, menyakiti diri sendiri. Nah, itu jangan guys. Kalau kalian pernah begitu, sering marah atau menyakiti diri sendiri, kalian harus berpikir setiap masalah itu pasti akan datang, tapi setiap masalah itu akan berlalu. Jadi kalian harus selalu on aja guys dari masalah itu. Nah, cara agar kalian berani terhadap diri sendiri dan menjauh dari emotional roller coaster, kesedihan, jatuh bangun, kalian harus fokus harus fokus pada satu tujuan dan masalah akan segera berakhir. Tahap berikutnya adalah accept, menerimanya dengan apa adanya. Langkah berikutnya harus let's go, harus bisa dilakukan dan harus bisa dirubah dari diri kita, harus bisa dilakukan dan harus bisa dirubah sifat buruk dari diri kita. Dimana sulit, kamu hanya punya dua pilihan, give up or get up. Ya, kalian di masa sulit dimanapun, kalian tuh harus mempunyai dua, give up or get up. Maju atau tetap di sini. Kita pada maju. Titik terendah itu Anda merasa berdarah-darah, sedih, kecewa, tapi Anda tidak mempunyai jawaban. Tapi kalian harus ingat ya guys, ada dua pilihan, give up or get up. Menyerah atau bangkit dari kenyataan itu menjadi nyata. Kita akan tidak bisa merubah masa lalu, tapi yang kita bisa lakukan adalah hari ini apa yang kita putuskan, dan itu bisa kita ubah untuk menjadi masa depan diri kita sendiri. Kalian tuh harus ingat, kalian tuh mempunyai dua pilihan, antara give up atau get up, menyerah atau bangkit. Kalau kalian menyerah, kalian hidupnya gitu-gitu aja, makan, tidur, rebahan, scroll IG, scroll TikTok atau dan sebagainya. Pokoknya kalian bangkit untuk mengejar cita-cita kalian dari sekarang. Harus belajar dan mencari yang positif dan di lingkungan positif. Kalau kalian tidak ada teman-teman sekitaran kalian yang positif gini, cobalah kalian mencari lingkungan yang lebih positif, yang mensupport kalian berkarya, yang buat mensupport kalian untuk bangkit. Kalian sih boleh nongkrong, tapi apa dayanya, nongkrong tuh menjadi kita bicarain tentang hidup kita. Mau gimanain sih hidup kita harus bangkit. Nah, kita akan tidak bisa merubah masa lalu. Masa lalu itu tidak bakal bisa diubah guys. Tapi yang kita bisa lakukan itu adalah hari ini apa yang kita putuskan, dan itu yang bisa kita ubah untuk menjadi masa depan diri kita sendiri. Misalnya kalau kita mau jadi YouTuber, kalian pasti pernah lihat YouTuber Atta Halilintar, Dilan Pros, Ria Ricis, Raffi Ahmad, Baim Wong, Just No Limit. Itu pasti kan dia pertama tuh berdoa, rajin upload, buat konten. Nah, pasti itu harus rajin buat konten. Nah, yang pertama tuh utama adalah berdoa. Ini ada quotes lagi guys dari Meriliana. Setiap masalah tuh pasti ada hikmahnya. Emang bener, setiap masalah itu pasti ada hikmahnya. Ya, masalah apapun pasti ada diambil hikmahnya. Everything is purpose.
Setiap kali mengalami rasa kesulitan, kalian pasti mengalami kegembiraan, benar atau tidak, sudah terbukti bukan? Intinya kalian semua tuh harus bisa move on dari kenyataan yang sudah terjadi. Biarkan yang berlalu, lalui. Jika kalian ingin tetap bangkit, harus semangat, fokus dalam satu tujuan. Sedih boleh, putus asa jangan. Nah, itu guys, itu penjelasan dari gue. Masa sulit terhadap hidupnya, tapi pada saat ini akan baik-baik saja. Gak usah perlu bertanya kenapa harus terjadi. Tidak usah mengeluh terhadap yang salah. Yang hilang akan terganti, dan yang sakit akan dipulihkan, yang diambil akan dikembalikan, yang berkurang akan ditanamkan, dan yang salah akan diluruskan. Jadi jangan biarkan kalian larut dalam kesedihan itu. Jangan biarkan diri kamu terperangkap, dan harus selalu bersyukur dan tersenyum terhadap diri sendiri. Kalian percaya diri sendiri. Apa yang kalian doakan, Tuhan selalu kerjakan. Percayalah sama gue, akan selalu indah pada waktunya dan pada masanya. Dan saya yakin kamu pun akan baik-baik saja. Semangat guys, semangat. Kalau dalam bahasa Jepang itu guys apa? Ganbate ya. Oh ya, kalian pasti pingin kan membeli buku Impossible ini. Kisah nyata dari tokoh-tokoh inspiratif gitu loh. Di hidup ini tidak ada yang tidak mungkin. Yang tadi gue bahas kan juga termasuk dalam meraih kesuksesan, pencapaian, dan kebahagiaan adalah mungkin bagi semua orang termasuk Anda. Buku Impossible berisi 56 kisah nyata yang sangat mengunggah inspirasi dari tokoh-tokoh yang memperjuangkan proses kesuksesannya. Dari nol, bangkit dari keburukan, hingga bagaimana akhirnya mereka bisa menembus keterbatasan demi keterbatasan yang menghadang. Mereka semua adalah bukti hidup bahwa dengan doa. Mereka semua adalah bukti hidup bahwa dengan doa, kerja keras, dan berkonsistensi, segala sesuatu yang dianggap impossible bisa dibalik menjadi impossible. Kalau kalian ingin membeli buku ini semua, kalian bisa membeli buku Impossible ini dari Meliana. Bisa klik link IG bisnis gua sendiri di link deskripsi. Di link deskripsi di bawah ini. Banyak informasi dan motivasi lainnya dari tokoh-tokoh public figure yang imperatif buat kalian di masa depan. Gue aja yang punya bukunya, masa kalian tidak punya? Oke, kalau kalian langsung order, buruan sebelum buku ini habis. Silahkan klik link di deskripsi tersebut. Oke, ayo semangat demi kehidupan yang lebih baik. Gue bisa, kalian juga harus bisa. And don't forget to subscribe, like, comment, and share. And peace out. I'm Devi Karen, stay positive and stay cool. Peace out. Nih, guys, ini sekilas gue bocorin. Kalian pasti kenal YouTuber, Instagram, artis, selebgram. Pasti kalian kenal Eka Gustiwana. Berkaya di usia muda, udah siap pasti. Jangan gak ini, gue akan berkaya. Orang-orang mengenal Eka Gustiwana sebagai YouTuber dan produser musik yang sangat berbakat, sukses, dan terkenal. Sejarah karya kreatif dan dinikmati jutaan orang. Mereka mengaku terkagum-kagum. Ups, hanya sedikit yang tahu. Saya sempat mengalami keterpurukan ekonomi sehingga harus membantu mama berjualan kue kepada teman-teman sekolah. Kebangkrutan usaha papa, bekerja dari keras hingga malam, keterbatasan modal dan relasi, banyak penolakan. Mungkin bisnis kan ditolak guys, mungkin. Jangan pernah disia-siakan potensi yang Tuhan berikan. Milikilah perencanaan harian. Anda pun bisa dari impossible jadi impossible. Semoga kalian bisa dari impossible jadi impossible. Kalau kalian mau tahu cerita dari Eka Gustiwana, silahkan membeli buku ini. Link di deskripsi. Nanti akan gua tulis di link deskripsi. Kalian bisa lihat. Cara ordernya langsung baca di link deskripsi. I'm Devi Karen, stay positive and stay cool, and peace out, man.